Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Eri Puspitasari, Haidar Mahdi, dan saya sendiri, Lail Izzati, akan mempresentasikan tentang limfoma. Apa sih limfoma itu? Limfoma merupakan kanker kelenjar getah bening yang didefinisikan sebagai sebuah penyakit keganasan yang menyerang limfosit pada jaringan-jaringan limfoid. Limfoma diklasifikasikan menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan ada atau tidaknya sel Steinberg pada pemeriksaan histopatologis. Limfoma non-Hodgkin lebih sering terjadi dan lebih berbahaya daripada limfoma Hodgkin. Dan limfoma non-Hodgkin ini juga memiliki tingkat kesembuhan yang lebih rendah daripada limfoma Hodgkin. Salah satu faktor resiko dari limfoma yaitu yang pertama umur. Meskipun limfoma dapat terjadi pada usia berapapun, tetapi limfoma Hodgkin dapat terjadi pada usia 17-34 tahun, dan untuk limfoma non-Hodgkin didiagnosa sebanyak 35%, yaitu umur 75 tahun ke atas. Yang kedua, defisiensi imunitas. Yang ketiga, infeksi, tetapi penyebab dari infeksi ini sangat kecil. Yang keempat, celiac disease. Yang kelima, genetik. Dan yang keenam, breast implant. Tapi tidak ada satu faktor yang spesifik sebagai penyebab limfoma. Gejala limfoma. Gejala utama yang dialami penderita limfoma adalah tumbuhnya benjolan. Benjolan ini tidak terasa sakit dan umumnya muncul pada leher, ketiak, dan selangkangan. Di samping benjolan ada sejumlah gejala lain yang mungkin dirasakan oleh penderita limfoma, yaitu selalu merasa lelah, berkeringat pada malam hari, demam dan menggigil, lebih sering mengalami infeksi dan mengalami pembesaran di kelenjar getah bening, gangguan pernafasan seperti batuk yang tidak kunjung sembuh, gatal-gatal di seluruh tubuh, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, tidak nafsu makan, perdarahan yang parah, sakit perut dan pembekakan pada perut, dan sakit dada. Selanjutnya, diagnosa. Yang pertama, pemeriksaan fisik untuk memeriksa pembekakan nodus limfa. Yang kedua, tes darah untuk mengetahui ketidaknormalan darah yang mengarah pada kemungkinan kanker. Ketiga, pemeriksaan penunjang dapat meliputi pemindahan sinar X, CT scan, dan PET scan. Yang keempat, biopsi nodus limfa yang bertujuan untuk mengambil sampel nodus limfa guna mengetahui keberadaan sel abnormal atau sel red Steinberg pada nodus limfa. Yang kelima, biopsi sumsum tulang untuk mengambil sampel sumsum tulang guna mencari keberadaan sel limfoma Hodgkin. Selanjutnya, stadium. Pada umumnya terdapat 4 stadium pada limfoma, yaitu stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Stadium 1 ada kanker di satu kelompok kelenjar getah bening dan kemungkinan di satu area kecil atau organ di luar sistem limfatik. Stadium 2 ada kanker di 2 atau lebih kelenjar getah bening di sisi atas atau di bawah diafragma, dan mungkin di satu area atau organ di kelenjar getah bening di dekatnya di luar sistem limfatik. Stadium 3 ada kanker di kelenjar getah bening di kedua sisi atas dan bawah diafragma. Mungkin juga ada kanker di satu area atau organ di luar sistem limfatik atau limfa atau keduanya. Stadium 4 ada banyak kanker di satu atau lebih organ di luar sistem limfatik, kelenjar getah bening, dan sekitarnya. Atau mungkin terdapat kanker di satu organ di luar sistem limfatik dan juga di kelenjar getah bening yang jauh. Selanjutnya, dari National Comprehensive Cancer Network didapati beberapa tata laksana dalam pengobatan limfoma. Untuk limfoma Hodgkin dapat dilakukan dengan cara kemoterapi, radioterapi,
transplantasi sumsum tulang belakang, dan dengan imunoterapi. Sedangkan untuk limfoma non-Hodgkin hanya kemoterapi, radioterapi, dan terapi target. Adapun jenis perawatan lainnya yaitu dengan cara T-cell chimeric antigen reseptor terapi atau T-cell CAR terapi, dan yang terakhir transplantasi sel induk. Pada kemoterapi digunakan obat-obatan yang berguna untuk membunuh sel kanker. Obat-obatan tersebut biasanya disuntikan ke pembuluh darah atau diminum sebagai pil. Kemoterapi ini sendiri merupakan pengobatan utama pada pasien limfoma Hodgkin. Selanjutnya untuk terapi radiasi atau radioterapi, yaitu digunakannya sinar X berenergi tinggi yang dapat merusak DNA tumor. Pemberian radiasi ini diberikan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 hari dalam sepekan pada hari kerja. Untuk imunoterapi yaitu digunakannya obat-obatan yang dapat membantu sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker dengan lebih baik. Pada terapi target yaitu digunakan obat kanker yang bekerja dengan menargetkan perbedaan-perbedaan yang membantu sel kanker tumbuh dan bertahan hidup. Beberapa mencari dan menghancurkan sel-sel kanker dan yang lainnya membantu sistem kekebalan tubuh untuk menyerang kanker. Selanjutnya pada terapi T-cell CAR yaitu dilakukan prosedur dengan cara mengambil sel darah putih dalam tubuh yang kemudian diekstraksi. Sel T akan dipisahkan dan dikirim ke laboratorium untuk ditambah gen spesifik chimeric antigen reseptor dan akan diperbanyak. Setelahnya akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh pasien untuk membunuh sel kanker. Yang terakhir yaitu transplantasi sel induk, di mana prosedur ini dapat disebut transplantasi sel punca perifer atau transplantasi darah tali pusat, tergantung dari mana sel punca itu berasal. Selanjutnya untuk prognosis atau tingkat kelangsungan hidup untuk limfoma bervariasi berdasarkan beberapa faktor, yaitu stadium dan subtipe kanker, usia seseorang dan kesehatan umum, dan seberapa baik rencana perawatan bekerja. Adapun data yang dilakukan di Inggris menjelaskan prognosis pada limfoma Hodgkin sekitar 90 dari 100 pasien atau 90% pasien yang telah terdiagnosis dapat bertahan hidup selama 1 tahun. Lalu lebih dari 80% pasien yang sudah terdiagnosis bertahan dari kanker selama 5 tahun, dan 75% pasien yang sudah terdiagnosis limfoma Hodgkin dapat bertahan hidup selama 10 tahun. Untuk prognosis limfoma non-Hodgkin, sekitar 80% berhasil sembuh dari kanker selama 1 tahun setelah didiagnosis. Lalu sekitar 60% berhasil sembuh selama 5 tahun setelah didiagnosis, dan diperkirakan 55% pasien limfoma non-Hodgkin akan selamat dari kanker selama 10 tahun setelah didiagnosis. Mungkin hanya ini saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.